Selamat datang kembali kepada mahasiswa Permata. Pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana software-software untuk pendukung bisnis intelijen. Perkenalkan, nama saya Valentino Sembiring Mkom. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian software dan produk-produk software apa aja yang ada di bisnis intelijen. Baik, software yang pertama adalah software table AU. Nah, software ini itu eh, sering disebut dengan software W katanya. Software W ini digunakan untuk beberapa perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana alur kerjanya, di sini kita dapat melihat ada beberapa data yang diminta dari beberapa divisi atau dari beberapa eh, komponen IT yang kita bisa minta dari database bisa, dari Oracle bisa, dari SAP juga bisa, dari MySQL juga bisa, dan juga dari Teradata juga bisa, dari SIS Base juga bisa, terus dia juga dari Twitter juga bisa, Dynamic dari Microsoft juga bisa, apalagi dari IBM gitu kan. Nah, dan tidak lupa juga mentahan-mentahan seperti yang sering itu adalah CSV atau ini Microsoft Excel. Dari data ini Bapak ambil dari data Najera, ini tuh kita bisa eksekusi seperti di ekstrak, terus nanti kita proses di dalam sebuah sistem. Nah, dari proses dalam sistem ini tuh bisa dilakukan live oleh DBA atau bagian dari sistem analis atau juga spesialis dari bisnis intelijen itu. Nah, dan juga dari data mentah ini juga kita bisa kelola bagaimana masalah security dan juga masalah change dari beberapa layernya. Nah, di sini si data scientist atau data ini tuh mengelola. Nah, ini menggunakan namanya itu TableU. Nah, TableU ini tuh nanti diambil beberapa poin seperti TableU Reader. Nah, ini nih yang akan diambil dari data-data itu, baik itu Word, baik itu PPT. Nah, itu dimasukin nih ke dalam sistem namanya itu TableU. Di sini nih TableU-nya. Nah, di sini juga dia itu bisa memberikan dashboard terhadap uh, data yang nanti akan bisa dilakukan atau bisa dilihat oleh beberapa user, baik itu user atau klien itu di multiple platform. Itu dari W. Nah, selanjutnya harga dari W ini sangatlah mahal karena ini berurusan dengan perusahaan. Perusahaan yang berukuran kecil dan menengah terus dipakai oleh perusahaan besar. Jadi ini biasanya itu kita bilang mahal itu bagi perusahaan-perusahaan yang kecil. Tapi kalau sekelas kayak Alibaba atau sekelasnya perusahaan besar seperti Tokopedia ini termasuk murah. Dan ada alternatif ketika kita mau menggunakan TableU ini itu silahkan menggunakan akun personal. Oke, itu software yang pertama. Terus yang software yang kedua itu adalah Find Report. Find Report ini itu bagaimana sih alur kerjanya? Nah, alur kerja dari Find Report itu ada dua. Yang pertama itu report design dan report server. Nah, di sini itu di dalam report designer dia itu kita harus melakukan pengolahan data mentah yang seperti yang kita bilang itu adalah
ETL. Nah, di sini nih sama halnya yang tadi dengan kasus software yang digunakan oleh W. Di sini juga ada tahapan prepare data. Prepare data ini kita bisa ambil dari beberapa resource yang memang sudah kita dapatkan seperti dokumen atau JSON, atau ada juga dari Hadoop juga boleh, SAP dataset. Nah, ini bisa kita olah. Nah, semua data-data yang ini itu disebutnya itu adalah preparing data. Nah, preparing data ini itu boleh extensionnya apa aja. Setelah itu baru kita membuat namanya itu, kita buatin report. Kita bisa menggunakan dynamic calculation between cell, kita bisa buatin dashboard, kita buatin color full for chart, dan juga field setup. Inilah tahapan untuk report untuk designer. Nah, bagaimana dengan report server? Report server ini dia akan menggunakan data-data yang sudah terintegrate terhadap server, seperti service integration, integrate web, dia udah ada deploy integrate-nya. Nah, sementara untuk use report biasanya itu ini digunakan untuk user, untuk front end-nya. Jadi user-user itu nggak usah lagi melihat bagaimana proses dari yang pertama prepare data dan make report. Nah, user biasanya hanya cukup melihat hasilnya gitu. Itu untuk dari si find report. Nah, kelemahannya adalah dia tidak bisa menggunakan multidimensi report. Jadi, ini ada beberapa contoh kelemahan multidimension yang digunakan oleh software-software lain. Hanya saja kalau untuk find report dia tidak bisa gunakan. Untuk masalah harga ini find report ini gratis, tapi ada beberapa kelemahannya. Dia hanya fungsinya terbatas, tidak seperti yang profesional. Nah, ketika kita ingin menggunakan data profesional, silahkan berbayar. Nah, ini nih. Software yang ketiga ini adalah Power BI, yang nantinya akan kita gunakan untuk mengolah beberapa data publik yang boleh kita olah. Nanti Bapak akan jelaskan selanjutnya. Nah, kita kenalan dulu dengan Power BI. Power BI ini itu buatan dari Microsoft. Ya, buatan Microsoft. Nah, Power BI ini memiliki kontrol yang tingkat perusahaan. Nah, ini sama. Dia juga kelemahannya ini dia tidak punya tingkat kontrol di dalam perusahaan. Jadi dia hanya menampilkan. Jadi siapapun mengakses Power BI ini dia akan mengetahui semua privasi-privasinya. Nah, kalau yang lain itu dia memberikan hak akses apa aja yang boleh dilihat. Sementara kalau di Power BI tidak. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Selamat siang.